Boleh dilebar kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul ini. Di sini saya Nurul Hidayah sebagai moderator dengan Pilar Rahman, Yuni Bazri Tauhari Rashid. Dan sebelumnya kita akan masuk ke sesi penjelasan materi yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu Sarah Wahyuni. Kepada Sarah dipersilahkan. Mila Nurul. Maaf sebelumnya, pemateri pertama yaitu kepada Mila dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian penilaian kerja. Penilaian kerja menurut Rifai dan Basri tahun 2004, yaitu kajian sistematis tentang kondisi kerja karyawan yang dilaksanakan secara formal yang dikaitkan dengan standar kinerja yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dassler berpendapat bahwa penilaian kerja adalah mengevaluasi dari seorang karyawan, baik saat ini maupun di masa lalu, dihubungkan dengan standar kinerja dari karyawan tersebut. Hasil penilaian kinerja dapat menunjukkan apakah SDM telah memenuhi tuntutan yang dikehendaki perusahaan, baik dilihat dari sisa kualitas maupun kuantitas. Dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Penilaian kinerja sebagai perangkat yang digunakan untuk mengukur standar yang ditetapkan oleh manajemen sumber daya manusia. Yang kedua yaitu tujuan penilaian kinerja. Menurut No tahun 2007, ada 3 tujuan organisasi dalam melaksanakan penilaian kerja, yaitu yang pertama tujuan strategis, berarti penilaian kinerja membantu organisasi dalam mencapai tujuan bisnis. Yang kedua tujuan administrasi. Proses penilaian kinerja termasuk ke dalam bagaimana cara lembaga dalam menggunakan sistem tersebut berguna dalam mengambil keputusan sehari-hari tentang upah atau gaji, manfaat, benefit, dan program penghargaan lainnya. Yang ketiga, tujuan pengembangan, berarti penilaian kinerja dijadikan dasar untuk menentukan jenis-jenis pengembangan, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh masing-masing karyawan. Menurut TV Rao tahun 1996, tujuan penilaian diri atau penilaian kinerja individu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan kesempatan bagi pegawai untuk mengiktisarkan. Yang kedua, mengenali akan kebutuhan perkembangannya sendiri dengan membuat rencana dari pengembangannya di dalam organisasi. Yang ketiga, menyampaikan kepada pimpinan yang berkepentingan apa yang sudah dicapai dan refleksinya agar ia mampu meninjau prestasinya sendiri dalam perspektif yang benar dan dalam penilaian yang lebih objektif. Yang keempat, memprakarsai suatu proses peninjauan dan pemikiran tahunan yang meliputi seluruh organisasi untuk memperkuat perkembangan atas inisiatif sendiri guna mencapai keefektifan manajerial. Selanjutnya yaitu persyaratan penilaian kerja. Yang pertama yaitu input atau masukan. Harus dicermati agar tidak terdapat pembiasan dan dapat mencapai sasaran sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh organisasi. Untuk itu, perlu ditetapkan dan disepakati faktor-faktor yang akan dinilai sebelumnya sehingga semua pegawai dapat mengetahui dengan pasti faktor-faktor yang akan dinilai dan mempersiapkan diri untuk penilaian tersebut. Yang kedua yaitu proses. Sebelum penilaian kinerja dilaksanakan, sebaiknya dilakukan konsultasi dengan sebanyak mungkin pegawai atau kelompok pegawai untuk memastikan bahwa semua aspek dan sistem penilaian yang akan dilaksanakan dapat dihubungkan secara menyeluruh dari pokok-pokok yang berhubungan dengan praktik sehingga dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu output atau luaran. Penilaian kinerja yang dilakukan pada akhirnya adalah menunjukkan output atau hasil penilaian, seperti manfaat, dampak, resiko dari rekomendasi penilaian yang dilakukan.
Selain itu, juga perlu diketahui apakah penilaian yang dilakukan dapat berhasil meningkatkan kualitas kerja, motivasi kerja, semangat kerja, dan kepuasan kerja, yang akan merefleksi pada peningkatan kinerja karyawan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Milano Fiaman. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Sarah Wahyuni. Kepada Sarah. Materi selanjutnya yaitu metode penilaian kinerja. Secara umum, penilaian kinerja dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe umum, yaitu yang pertama tipe objektif. Penilaian kinerja tipe objektif umumnya digunakan dengan mengukur variabel-variabel yang secara operasional dapat menghasilkan data kuantitatif. Misalnya data bulanan produksi, penjualan salesman, dan seterusnya. Dapat juga digunakan dalam revisi sumber daya manusia seperti data ketidakhadiran pegawai dalam bulan tertentu, data realisasi jam kerja, jam lembur, dan lain-lain. Yang kedua, tipe subjektif. Lebih difokuskan pada pertimbangan kemanusiaan yang memiliki berbagai kecenderungan. Misalnya adanya kelonggaran, kecenderungan terpusat karena halo efek. Oleh karena itu, tipe subjektif ini lebih tepat dan bermanfaat jika penilaiannya didasarkan atas analisis yang teliti mengenai perilaku yang relevan dengan pekerjaan atau jabatan yang diemban seseorang. Selanjutnya, proses penilaian kinerja. Menurut Allen, proses penilaian kinerja yang berhasil terletak pada beberapa dasar utama. Yang pertama, timing, yaitu penilaian kinerja harus diatur oleh kalender bukan jam. Manajer harus melakukan paling tidak 2 kali pertemuan formal dengan pekerja setiap tahun. Sekali di awal pada waktu melakukan perencanaan dan di akhir pekerjaan sekali lagi untuk nilai hasil. Di antara kedua periode tersebut, manajer harus mengkot pekerjaan setiap hari. Yang kedua, clarity, yaitu kita tidak dapat menilai seberapa baik pekerja melakukan pekerjaan sampai jelas tentang apa sebenarnya pekerjaan itu. Setiap pekerjaan mempunyai 5-6 tanggung jawab kunci. Apabila belum jelas di awal tahun, maka perlu duduk bersama untuk merumuskan sebelum menilai seberapa baik pekerja menjalankan tugasnya. Yang ketiga yaitu konstansi, yaitu proses penilaian yang efektif mengikat langsung dengan mission statement dan nilai-nilai organisasi. Apa yang tercantum dalam penilaian kinerja harus sama dengan apa yang terdapat dalam mission statement. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Moderatornya mana nih? Maaf sebelumnya tadi terjadi kendala jaringan. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Basri Zauhari. Kepada saudara Basri dipersilakan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses penilaian kinerja, yaitu
ada indikator penilaian kerja, metode penilaian kerja, penilai, pelaksanaan penilaian kinerja. Selanjutnya, manfaat penilaian kinerja. 1. Peningkatan kinerja. 2. Pengembangan SDM. 3. Pemberian kompensasi. 4. Program peningkatan produktivitas. 5. Program kepegawaian termasuk promosi, rotasi, dan mutasi, serta perencanaan karir karyawan. Dan yang terakhir, menghindari perlakukan diskriminasi. Oke, untuk selanjutnya, pengaruh penilaian kinerja terhadap kepuasan kerja, yaitu penilaian kepuasan kerja karyawan akan dapat dipahami melalui sikap individu terhadap pekerjaan yang dilakukan. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan. Poin selanjutnya, pengaruh penilaian kinerja terhadap prestasi kerja. Melalui mekanisme penilaian kinerja, akan dapat diketahui bagaimana tugas dan tanggung jawab dari seorang karyawan dilaksanakan dan seberapa jauh hasilnya dalam memenuhi standar yang telah ditentukan. Seorang karyawan dilaksanakan dan seberapa jauh Seorang karyawan dilaksanakan dan seberapa jauh hasilnya dalam memenuhi standar yang telah ditentukan. Armstrong dalam Ratna dalam kurung 2005-43 menyatakan bahwa pengelolaan prestasi kerja berdasarkan dari informasi yang diperoleh dari penilaian prestasi kerja. Oleh karena itu, tujuan dari penilaian kinerja adalah membantu untuk memperbaiki prestasi kerja dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan serta melakukan hal-hal yang memperbaiki prestasi kerja. Hal-hal yang mengembangkan kekuatan dan mengatasi kelemahan. Untuk poin selanjutnya, pengaruh penilaian kinerja terhadap kinerja pegawai. Dengan adanya penilaian kinerja pegawai akan merasa dihargai dan kontribusinya diakui. Dengan demikian mereka akan terpacu untuk meningkatkan kinerjanya. Menurut Suryadi dan Nurseto 2017 dikutip oleh Bilgah tahun 2018-2014, penilaian kinerja atau performance appraisal merupakan proses yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi job performance. Hal ini akan memberikan manfaat yang penting bagi karyawan, supervisor, departemen SDM, maupun perusahaan. Di samping itu, penilaian kinerja juga dilakukan untuk memotivasi karyawan dengan memberikan dorongan dan salah satunya memberikan komunikasi agar terciptanya kinerja yang maksimal. Baik, mungkin dari itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan materinya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, karena lebihnya kami mohon maaf. Saya Nurul DMT selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 8 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.